sahabat, di video kali ini kita akan melakukan proses alih kredit. Nah, bagaimana caranya dan apa aja persyaratannya? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe-nya ya dan bunyi loncengnya. Aku tunggu teman-teman, kembali lagi. Jadi teman-teman, buat kamu yang ingin melakukan proses alih kredit, tentu sebelumnya kamu udah tahu kan bahwa di UT itu ada dua jenis alih kredit. Yang pertama, alih kredit dari UT ke UT. Yang kedua, alih kredit dari perguruan tinggi lain ke UT. Nah, sistem alih kredit ya, ini merupakan pengakuan terhadap pengalaman belajar dan kelulusan mata kuliah yang telah diperoleh mahasiswa dari suatu perguruan tinggi. Nah, jenis alih kredit ini ada dua jenis yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, alih kredit dari perguruan tinggi lain ke UT. Ini dilakukan berdasarkan permohonan mahasiswa atau alumni yang berasal dari perguruan tinggi di luar UT, baik perguruan tinggi negeri, swasta, maupun kedinasan. Nah, yang kedua, alih kredit dari UT ke UT. Nah, untuk alih kredit ini dilakukan berdasarkan permohonan mahasiswa yang berasal dari program studi lain di lingkungan UT, baik yang statusnya aktif, non-aktif, maupun yang sudah lulus. Nah, untuk lengkapnya kamu bisa cek di katalog UT ya. Nah, apa aja sih persyaratannya? Nah, untuk persyaratannya yang pertama, print form seperti ini ya. Nah, ini form permohonan alih kredit dari perguruan tinggi lain ke UT. Jadi kita isi lampiran yang terhormat dekan, nama, NIM, program studi, tempat tanggal lahir, alamat, kode pos, nomor telepon, dan email. Lalu kita persiapkan berkas, nanti akan diceklis oleh petugas UT Pusat. Lanjut, kita tanda tangan. Nah, di sini permohonan alih kredit dari perguruan tinggi lain ke UT. Jadi kita mengajukan jenis yang pertama, ya. Permohonan alih kredit dari perguruan tinggi lain ke UT. Jadi, apa aja persyaratannya? Nah, kamu print. Pertama ini di print dulu ya, dengan berkasnya. Yang pertama, fotokopi ijazah yang dilegalisir. Nah, seperti ini. Ya. Harus ada legalisirnya. Ini fotokopi dan dilegalisir, fotokopi ijazah. Nah, yang kedua, kamu siapkan juga berkas fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu, ya, ini ada dua ya berkasnya. Kemudian deskripsi mata kuliah. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini teman-teman bisa cek di katalog UT. Contohnya seperti ini. Nah, ini biasanya fakultas biasanya menyediakan, ada juga fakultas yang tidak menyediakan. Jadi kita buat sendiri. Terus setelah ini kita buat ya deskripsinya, deskripsi mata kuliah ini, nama, perguruan tinggi asal, program studi asal, terus diisi nama mata kuliah yang pernah ditempuh dan deskripsi mata kuliahnya. Kemudian ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perguruan tinggi asal. Setelah deskripsi mata kuliah, ya, setelah deskripsi mata kuliah, selanjutnya siapkan juga daftar mata kuliah yang diajukan untuk dialih kreditkan. Ya, seperti ini formnya. Ini contoh daftar mata kuliah yang diajukan untuk alih kredit. Teman-teman bisa lihat contohnya di katalog UT. Kemudian kita siapkan juga KTM sementara, teman-teman tentu sudah punya ya. Nah, jadi setelah dokumen ini semuanya dilengkapi ya, transkrip nilai, ijazah, kemudian deskripsi mata kuliah, daftar mata kuliah yang diajukan untuk alih kredit, permohonan alih kredit formnya ya, ini ditandatangani, kemudian juga surat keabsahan dokumen. Nah, berkas ini semuanya nanti boleh teman-teman foto atau di-scan. Jadi diambil soft copy-nya, nanti diunggah atau dikirim melalui aplikasi alih kredit. Nah, buat teman-teman mungkin yang bingung, bisa langsung ke kantor UPBBJ UT terdekat untuk meminta bantuan staf
kantor UPBJJ UT. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal menunggu apakah proses alih kredit kita diterima atau ditolak, atau ada yang harus diperbaiki. Kalau misalnya ada yang diperbaiki, kita perbaiki. Nah, setelah itu kalau berhasil proses alih kredit kita diterima, selanjutnya kita akan menerima pemberitahuan, yaitu menerima SK alih kredit. Nah, setelah SK ini keluar, kita bisa melakukan registrasi mata kuliah berikutnya. SK alih kredit ini keluar. Ini biasanya memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Itu tadi persyaratan dan bagaimana prosedur alih kredit ya. Nah, sembari kita menunggu SK alih kredit ini keluar, teman-teman tetap bisa melakukan registrasi mata kuliah. Dan pedomannya tetap lihat di katalog UT ya. Ini teman-teman bisa print, kemudian kita registrasikan mata kuliah untuk alih kredit, masukkan misalnya D1, D2 atau D3, kependidikan atau non kependidikan. Teman-teman tinggal lihat di katalog UT dan registrasikan mata kuliahnya. Oke teman-teman, nah buat teman-teman yang ingin atau akan mengajukan proses alih kredit, nah semoga alih kreditnya diterima dan prosesnya lancar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.